Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Babur Rabi'a Asyara, bab yang ke-14, fi itmamis sholati bil khudu'i wal khusyu'i, menerangkan tentang menyempurnakan sholat dengan menundukkan badan, wal khusyu'i, dan juga menundukkan hati. Salah satu kesempurnaan sholat itu adalah khudu dan khusyuk. Khudu artinya adab di dalam sholat, seperti pandangan ke tempat sujud, itu khudu. Khusyuk artinya hati kita tunduk dan patuh kepada Allah di dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ini turun karena salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bertanya kepada Rasulullah tentang tanda-tanda orang-orang yang beriman. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban, qad aflaha, bahwasanya yakin sungguh-sungguh telah berbahagia al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Al-mutasaddiquna 'ala Allah war rasul, adalah orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah, membenarkan kitab suci Al-Quran, ya, membenarkan para utusan, lalu juga membenarkan akan datangnya hari kiamat, dan dia meyakini ketentuan Allah yang disebut dengan qada dan qadar. Itu orang yang beriman dan tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa setengah-setengah. Saya mau iman sama Allah dulu, sama Rasulullah entar, tidak bisa. Iman mah kudu satu paket. Beda dengan rukun Islam. Rukun Islam, kalau diantara ibu-ibu yang belum melaksanakan ibadah haji, ada yang belum zakat beras, ada belum panen. Cenah Ustaz, ya panen di mana tuh? Punya KRL yang bareng-bareng. Apakah seseorang yang belum melaksanakan ibadah haji disebut Islamnya setengah? Tidak. Kan rukun. Meskipun rukun, dah oleh Allah disebut manistata'a ilaihi sabila. Tuh, bagi siapa saja yang mampu di jalannya, artinya bekal untuk di jalan, untuk yang ditinggalkan di rumah, bekal untuk di sana, ya. Jadi kalau rukun Islam mah bisa seperti itu, tapi tetap saja Islam. Kalau rukun iman satu saja, misalkan percaya kepada semua nabi dan rasul, tapi tidak percaya kepada Nabi Daud misalkan, hanguslah semua imannya itu. Tidak disebut orang yang beriman. Makanya al-mu'minun itu al-mutasaddiqun, yang membenarkan Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah dan seluruh para nabi itu adalah utusan Allah, dan juga kitab suci, hari kiamat, serta qada dan takdir
itu juga merupakan bagian daripada rukun iman. Bahagia orang yang beriman. Ibu sekarang lagi senang apa lagi sedih? Oh iya, senang aja lah pokoknya. Ya kan, kalau itu kan tahkum bizawahir wala tahkum bisarair. Lihat luarnya aja, nggak usah diukur korek-korek dalamnya. Ngapain juga, ntar saya ketempuhan, malah ntar saya suruh bayarin hutang ntar. Makanya saya tanya ibu bahagia, senyum itu kan tanda bahagia ya. Walaupun mungkin ibu senyumnya membawa luka, terserah, nggak tahu masalahnya. Bahagia. Apa sih bahagianya orang beriman itu? Ya sekarang juga kita bahagia, sedang bahagia, senyum, lihat. Apa sih kebahagiaan, puncak kebahagiaan orang beriman itu apa? Alladzinahum, mereka fi sholatihim khasyi'un, adalah di dalam sholat mereka khusyuk. Itu puncak kebahagiaan orang beriman. Maka ketika sholatnya khusyuk. Apa itu sholat, Bu? Sholat apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu sholat secara istilah. Sholat secara bahasa doa. Sholat itu doa. Makanya dalam Al-Quran ada ayat wasta'inu bis-sabri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sholat bermakna doa. Secara istilah adalah akwal, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Ini penting nih, takrif itu penting karena menentukan mana nanti yang menjadi wajib di dalam sholat, rukun namanya, mana yang menjadi sunnah ab'ad, mana yang menjadi sunnah hayat, mana pula yang menjadi kewajiban sebelum masuk ke dalam sholat. Tuh, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Maka diperinci oleh ulama dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu, mana yang wajib, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat. Yang wajib intinya tadi melihat kepada ta'rifnya, aqwal, af'al, ucapan dan perbuatan, supaya mudah untuk dilaksanakan dan diingat. Makanya dibagi secara ijmal, jumlahnya cuma 3 saja rukun dalam sholat itu. Kalau dirinci 18. Kalau di di garis besarkan cuma 3. 1 rukun qalbi, 2 rukun qauli, yang ketiga rukun fa'li. 1 rukun qalbi yaitu niat. Niat harus terbawa 3: qasdu, ta'arrud, ta'yin. Qasdu usolli, ta'arrud pardo, ta'yin zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuhnya. Itu yang 3. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, harus ada di dalam hati kita.
karena dia termasuk rukun qalbi. Jadi ketika hamzah lapad Allah itu berkumandang di bibir kita, minimal syaratnya rukun qauli itu terdengar oleh telinga sendiri. Allah, jangan putus dah sampai ro lapad akbar, jangan putus. Allahu akbar, maka mulai di situ rukun qalbi, yaitu niat. Berapa tadi isinya? Qasdu, ta'arud, ta'yin. Qasdu usollinya, ta'arud adalah pardonya, ta'yin adalah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya. Lihat dalam kitab Safinatun Najah ya keterangannya. Nah itu harus terbawa. Nanti kalau jadi makmum tambah lagi satu lagi, makmuman. Kalau imam tidak mesti imaman di dalam takbiratul ihram, tetap saja berjamaah jadi, walaupun imam tidak niat jadi imam, nanti imamah sholatnya sendiri, makmumah tetap mendapatkan pahala berjamaah, kecuali imam juga niat menjadi baik di dalam takbiratul ihram ataupun sedang di dalam sholat. Tapi kalau sholat Jumat wajib dua-duanya, makmum wajib meyakinkan jadi makmumnya, imam juga wajib meyakinkan jadi imamnya. Itu rukun qalbi. Cuma satu rukun qalbi, niat saja. Lalu rukun qauli dihitung saja. Pertama takbiratul ihram, kedua membaca Fatihah, ketiga tasyahud akhir, keempat membaca sholawat kepada Nabi, kelima salam yang pertama. Nah itu rukun qauli. Rukun qauli artinya kewajiban yang harus dibaca oleh orang yang sholat, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Sisanya rukun fa'li, yaitu pekerjaan atau gerakan-gerakan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Mana diantaranya? Berdiri bagi yang mampu, kalau berdiri ya. Lalu ruku, tumakninah di dalam ruku, i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal, sujud yang pertama, tumakninah di dalam sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud, tumakninah duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tumakninah di dalam sujud kedua, duduk tahiyat akhir. Berapa 12 tambah 5 17 tambah 1 18. Ustadz cenah ketinggalan tulisannya ada udah sholat ini dan tadi oge. Itu ngentar sendiri. Ini soalnya siaran langsungnya ini durasinya nanti ada tuh di share nanti ya. Resta nanti sisanya Ustadz cenah tahiyat awal. Nah itu bukan rukun tapi sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ibu tidak mau tahiyat awal atau lupa tidak tahiyat awal, jangan diulang. Apalagi kalau sudah berdiri. Kalau diulang lagi ke bawah batal sholatnya. Karena sudah posisi berdiri berarti sudah mengejar wajib tapi ditinggalkan untuk mengejar sunnah, maka batal sholatnya. Ya, tuh. Nanti kalau ingin sempurna sebelum di tahiyat akhir boleh ditambal dengan sujud
Sahwi itu sunnah abad. Seperti juga kunut sama itu. Sisanya nanti sunnah hayat. Mana sunnah hayat? Banyak sunnah hayat mah. Dari mulai Allahu Akbar kabiro, doa iftitah, sunnah hayat. Membaca ta'awud sebelum bismillah, sunnah hayat. Membaca surat setelah sunnah hayat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih juga sunnah hayat. Itu. Terus takbirnya, takbir intikal. Takbir intikal itu takbir pindah rukun. Ya, Allahu Akbar mau ruku itu sama sunnah hayat. Lalu i'tidalnya sami Allahu liman hamidah. Bacaan doanya Rabbana lakal hamdu juga sunnah hayat. Tinggal dihitung lah. Ya. Bahagia sekali orang yang beriman telah mampu melaksanakan sholatnya. Berarti tadi dihitungnya. Terus bagaimana tidak bahagia? Belajar dari sejak kecil agar ibadah ini benar menurut aturan Allah. Makanya sholat itu disebut ibadah badan yang tertinggi nilainya. Kenapa? Karena di situ ada ucapan, ada perbuatan, ada i'tikad hati. Bahkan tak ada satupun dalam sholat kalimat-kalimatnya yang tidak melibatkan Allah. Hak ibu-ibu, lihat. Perasaan kemarin lihat dalil di sini, tapinya, ada barusan tuh wasta'inu bisobri wasolah ya. Pantesan cina Ustadz meni capetang ada ayat itu masuk dibaca sama MCG. Ada dalam Al-Quran gini. Oh itu tuh. Benar itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Masya Allah. Hai Nabi Musa, kata Allah, merindingnya bukan karena AC merinding. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembah aku, Allahu Akbar. Wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sok ibu-ibu, tadi dihitung dari akwalnya, ucapannya. Tak ada satupun yang tidak melibatkan Allah. Karena salat intinya adalah ingat Allah. Ini makanya kenapa salat itu harus khusyuk. Salat itu culang cilu. Maksudnya anak saya aja, anak-anak makan weh heula anak. Udah mau dijinjing ke masjid sama bapaknya udah bagus. Anak-anak mah rapihin, biasanya kan ada algojonya tadi musola di masjid ya. Ada yang seremnya gitu. Ya. Ayo udah seumuran kita mah ini udah pada gede-gede. Paham? Ya. Sudah, sholatnya sudah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Coba pertama yang diucapkan apa? Allah. Allah tuh Allah. Jangan sampai mulut mengucapkan Allah tapi hati tarasi, bawang, engkol, wortel, daging hayam. Mana nih pinuh di hati terewok. Itu dari terasi aja kepikirannya cabenya, ulekan di mana. Ya Allah ya Robbi, kata Allah, katanya di laci cuma satu, ternyata ada dua. Katanya di hati cuma aku, ternyata komen dua. Cina Ustadz cina masih. Iya, makanya kalau saya ngaji emosional begini, berarti saya sedang mencaci diri saya. Saya nggak ibu-ibu ngapain harus sholat. Saya tuh yang pertama diucap adalah Allah.
Jadi mulut Allah, hati Allah. Jangan mulut Allah, hati kemana-mana. Nah, makanya kalau orang hatinya sholat kemana-mana disebutnya tidak khusyuk, tidak fokus. Usahakan betul, makanya kenapa harus nunduk. Tandanya begitu. Kalau kita misalkan, siapa yang pernah kerja di pabrik, ngacung? Kerja di pabrik, coba kalau lagi bos lagi ngasih arahan, ya pada nunduk. Iya bos, iya. Oh enggak ada begini. Iya bos, gimana? Riweuh. Pecat urusannya. Hirup tuh kamerana. Lain tadi geus gagah-gagah ngomong teh hirup. Ada ieu. Begiliran amang mah jadi goreng. Subhanallah, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Sok, Allahu akbar. Kenapa di dalam kitab fikihnya emang syarat? Kenapa? Meskipun kita syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi ketika sholat satu komando kalimatnya pan nama Allah teh banyak. Ada berapa coba nama-nama Allah? 99. Tahu dari mana? Jilid Quran. Iya, dulu begitu udah ngapalinnya sengaja. Ya. Apaan Ar-Rahman ya Allah? Benar tidak? Atau misalkan di Amerika mah gantilah God misalkan. Atau meren kalau diganti bahasa Inggris mah God is large, is big. Orang Padang nanti Allah nan gadang. Tidak. Satu bahasa saja, bahasa Arab. Nah, untuk satu ini kita kudu tunduk sama orang Arab. Dan semua juga tunduk sama orang Arab bahasa sama ketika sholat. Allah Akbar. Terus baca Allahu Akbar kabira, walaupun tadi sunnah hayat. Apa yang diucapkan pertama kali? Allah. Jadi di sini ada ulama ketika sholat teh sampai basah air matanya teh. Basah air mata. Pernah ibu-ibu sholat basah air mata? Dulu mah di kampung saya di Sadeng ya, ada bapak-bapak pas lagi sujud etah sampai rabah baik. Kakinya kejepit. Eta pandina palupuh sholat nanti dilanggar. Nah palupuhlin di ditu mah di Cigombong ngaranna dilanggar di musola. Kejepit. Ibu-ibu, mana sok yang tidak melibatkan Allah? Doa iftitah Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi, setiap kalimatnya pasti melibatkan Allah. Coba kalau dihitung eta asma Allah eta kalau dihitung berapa coba? Satu rakaat saja. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrat, subhanallah tuh. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fator. Nah cenah lilladzi fatara ustad mana enggak nyebut Allah. Ai alladzi fatara mananya apa? Alladzi kang fatara wismi damel ya Allah. Kang ora contoh kawit gitu. Salah cenah ustad. Biarin lah. Allah midamel langit dan bumi yang tidak ada contohnya dulu. Alladzi fatara samawati wal ardh. Masya Allah, tak ada satupun kalimat-kalimat yang tidak melibatkan Allah. Makanya pantas di ayat itu aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Subhanallah, ingat. Ya, tuh i'lam, ketahuilah annal khusyu'a, bahwasanya khusyuk minhum, dari orang-orang yang beriman, adalah man ja'alahu min af'alil qulub, adalah orang
yang menjadikan khusyuk itu bagian daripada pekerjaan hati. Apa pekerjaan hati tebu? Kal khauf, seperti takut. Takut sama siapa? Mertua. Kalau nggak sholat, nggak dipuji sama mertua menantu saya mah paling hebat. Begitu bukan? Ya, bukan takut sama mertua, takut sama orang tua. Awalnya sih iya, tapi masa udah segede ini takut, segede ini dewa. Setua ini maksudnya masih takut saja sama orang? Bukan. Ya. Suami bukan, ya. Tapi takut kepada Allah. Itu tadi yang saya sebut. Seperti kita sedang takut kepada bos kita. Kenapa dalam kerja itu ada dedikasinya, ada loyalitas, dedikasi loyalitas naon tah hiji deui. Nah itulah pokoknya kalau kerja mah. Ya. Kenapa takut? Apalagi ini pekerjaan yang paling utama, ibadah yang paling inti. Jelaslah ketika kita ingin khusyuk dan fokus di dalam sholat, maka tanamkan jiwa takut kepada Allah. Oh berarti yang gak mau pada sholat itu berarti mereka gak punya rasa gitu. Pak kerja gak mau, ntar dipecat. Bodoh teuing tuh, pecat lah sekalian. Iya dipecat bos masih enak, jadi pecat Allah nih kemana kita? Ya. Tingkatannya ketika kita ingin khusyuk, yang pertama adalah khauf aja dulu, takut aja dulu. Jadi dimanapun, kalau sedang apapun. Makanya kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, di dalam komunitas orang-orang yang senang sholat, takut sama Allah. Yang agak repot kadang-kadang ketika kita berada pada komunitas orang-orang yang apa bahasa Inggrisnya, api lain. Orang-orang yang nggak senang dengan sholat. Hati-hati ibu-ibu, jangan jadi bunglon. Orang merah ke bawah merah, kuning ke bawah kuning, itu bau. Hijau ke bawah hijau. Guru kami pernah ada dalam tanbihnya, pengingatnya, kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Naon heg? Harus apa? Baik dengan orang, akur, tapi jangan campur baur. Arti campur baur itu jangan ke bawah-bawah, maksudnya baiknya masih silahkan baik, tapi jelek jangan terbawa. Kemarin man bareng-bareng sama majelis taklim Al-Ikhlas, rajin sholatnya, giliran bareng sama tukang gaple. Pan gaple teh dari goplah teh poho. Zuhur lupa, asar poho, maghrib enggak inget, isya kabeh. Jadi ya, dimanapun kalian berada, takutlah kalian kepada Allah. Apalagi kalau sudah naik levelnya, bukan lagi level khauf, level takut, tapi levelnya roja. Sholat itu kan roja, butuh ke Allah. Berharap. Kenapa ibu-ibu ngahulung? Karena dia sangat yakin, sangat tahu Allah yang akan memenuhi segala kebutuhannya, dunianya, akhiratnya. Apa tugas kita kan tinggal begitu doang sebetulnya. Berapa kali saya pernah mengatakan di beberapa majelis taklim, siapa yang sering mengikuti kajian saya? Orang Bandung tah. Umi kesepuhan tah.
di Atakwa suka masih ada, si Teteh di Atakwa ada. Saya mah udah inget dah. Tuh Mama Pawasnya nggak usah dibilangin. Hampir tiap hari ketemu nganterin si Pawas. Ya, saya mah apal dah wajah. Saya ada yang nggak ngaji, sering ngaji ke saya nggak ngaji, dah apal saya mah ditagih sama. Nah, cenah Ustad tahu saya nggak ngaji sih. Apal saya mah. Berapa kali saya mengatakan sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sholat berapa rakaat sehari semalam? 17. Satu rakaatnya berapa menit? Setengah menit. Ya Allah ya Rabbi, setengah menit. Lihat Ikatan Cinta geng, nggak setengah menit. Berapa menit? 2 menitnya, 2 menit lah. 2 menit berarti meureun 2 kali 17 sabaraha? 34 menit dalam 24 jam. Ngambil setengahnya enggak? Enggak. Disekaliguskeun teu. Saya aing ngomongna. Dikaliguskan tidak? Cuman wah kayaknya kalau 34 menit sekaligus pada demo kayaknya. Sukan mau sholat diri wah. Begitu enggak? Enggak. Subuh cuma 2, berarti cuma 4 menit kita menghadap Allah tuh. Ya. Segitu teh kita teh butuh kepada Allah, cukup kata Allah udah jadi 17 menit, 34 menit dalam 24 jam. Masya Allah, masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk yang lain. Ya, kalau pakai logika itu berat kira-kira sholat. Ada enggaknya berarti mana? Emang kalau sholat mah manggul-manggul beras itu? CF-nya Mama Salman waktu CF. Oh belum. Coba kita senyum tapi mentertawakan diri kita kan. Saya sedang mentertawakan diri saya. Betapa kotornya saya, betapa malesnya saya, betapa jeleknya saya. Kadang-kadang munafik mulut mah bilang takut sama Allah, tapi pas Allahu Akbar keheula lah kalem tenang. Ya benar, tidak sedang sibuk, tidak sedang apa-apa. Cik atuh singkil burigil atuh siap ya Allah, siap. Engkau yang maha besar, tak ada yang lebih besar dari engkau, tak ada yang lebih penting dari engkau. Makanya ketika sholat aku sebut namamu ya Allah. Ya, karena aku butuh, aku takut ketika ini tidak dilaksanakan, azabmu sangat pedih ya Allah. Mau bagaimana anak-anakku nanti melihat mereka mau melaksanakan ibadah seperti aku, kalau akunya seperti ini. Ke situ atuh lihatnya ya. Pan kita teh disuruh dakwah oleh Allah, ajak kebaikan, ajak atau minimal anak atau ya. Nggak bisa kayak ustadz apa belit, jangan ustadz lah kita kemampuan masing-masing sama ya. Itu tanamkan jiwa takut itu, tanamkan ya. Agar dimanapun kita berada, ketika Allah memanggil siap ya Allah, siap dimanapun, di tempat gelap segelap-gelapnya sekalipun. Jika memang itu masih diberi kesempatan aku hidup di dunia, ya, Masya Allah. Apalagi warrogbah tuh, dan rasa senang mah levelnya udah tingkat lebih tinggi. Tadi khauf, takut, yang kedua roja, ya, berharap kepada Allah ya. Kalau tidak sholat, hari Allah ngasih nikmatnya banyak, mana banyak ayat nafas, emang nggak banyak. Coba ibu-ibu, kalau orang sini kalau napasnya 2 detik sekali apa 15 menit sekali? Hatus cenah ustad, cenah isdet, cenah 15 menit. Sama berartinya sama orang blok M. Sama napasnya ini kayak kita yang ngatur napas teh. Bayar tuh? Henteu. Cenah gratis ustad. Nyata. Itu nikmat dari Allah. Banyak berapa kali dalam sehari kita bernapas, berapa kali dalam sehari kita mengedip. Cuma ngedip doang, sok 20 menit gak bisa ngedip.
Datang orang lain dipelototin, datang dokter dipelototin, kata ngapain ngepelototin saya, cek dokter, itu bisa ngicup. Oh, itu nikmat dari Allah. Kita teh butuh sama Allah, butuh hidup lain. Kalau ngedoa umur, Allahumma tawil umurona, Allahumma qasir umurona. Ya Allah, panjangkan umur kami. Gitu lain. Berarti panjangkan umur kami itu bukan panjang umurnya doang. Di situ ada napas, ada mengedip, ada bergerak, lain. Ada tidurnya, ada makannya. Coba eta. Apalagi ibu-ibu? Oh, banyak. Sementara dari kita mah ke Allah cuma itu. Makanya kata Allah begini, kata Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari begini, khab min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ayyakuna istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khawatirlah kamu, minimal maksimal takutlah kamu, min wujudi ihsanihi ilaika, jika kebaikan Allah terus datang kepadamu, awak cagur, uang dari suami kayak air zam-zam ngegolontor, sehari 1 juta buat jajan, coba itu pasti COD melulu. Ayo, apalagi ibu-ibu, Masya Allah, terus kebaikan itu dari Allah datang terus. Wadawami isaatika, tapi kamu tidak melakukan kebaikan. Dawam artinya terus-terusan melakukan kejelekan. Nikmat dari Allah terus-terusan, tapi kamu jelek terus. Sholat enggak, puasa enggak, zakat pelit, sodakoh ngepel, ngaji dilewatin majelis taklimnya, sibuk cenalah, terus tidak ada kebaikan. Tapi nikmat dari Allah terus. Ayyakuna istidrojan laka, barangkali itu adalah sungkunan dari Allah. Namun sungkunan teh bahasa Indonesianya ulur, gitulah ulur. Kalau ibarat layang-layang ulur, layang-layang dinaikin tah musim layang-layang ayeuna tah. Danis kayaknya lagi layang-layang si Danis nih. Cucu saya. Ya. Layang-layang dinaikin. Terus kita ulur. Cik kalau diulur makin jauh makin dekat ke kita. Itulah istidraj. Oleh Allah diulur, kata Allah, tah bro di juru, bro di pan, ngalayah di tengah, si jabrik di pipir, si jamrong. Kalian pakai bahasa Sunda. Ibu bukan orang Sunda, Bu? Oh bukan, pengen senyum-senyum wae ibu MC teh. Nanti Mama Salman yang nerangin. Tenang pokoknya. Ya, kapan tadi kapan? 1 kali nikmat napas saja, ternyata Allah memberikan banyak sekali kan nikmatnya. Napasnya kayak per detik napas, napas terus napas. Sehari semalam 24 jam sampai tidur kayak kita bernapas. Dikasih pandangan matanya, dikasih lidahnya, dikasih pendengaran, semuanya eta nikmat dari Allah. Cek Allah teh hop tah kurang masih hop, dan Allah mah tidak akan berkurang. Allah itulah istidroj. Kalau udah jauh diputus, ceret, terombang ambing dia. Akhirnya mah kemana? Akhirnya mah atuh jatuh. Begitulah orang ya, yang tidak mampu menggunakan fasilitas nikmat dari Allah. Ya, sholat itu adalah inti daripada kita bersyukur kepada Allah. Tadinya saya mau sampai halaman 43 aja deh. Nah, sedikit lagi ya, kurang beres gini. Suka punya hutang terus di sini mah kalau ngaji teh. Rokbah itu artinya senang. Kenapa senang? Karena dibalut rasa cinta, mahabbah. Maka tadi tingkatannya khauf, takut, roja, berharap, mahabbah, cinta. Nih, kalau orang sholatnya sudah cinta sama Allah, gula Jawa rasa coklat. Iya. Sok we. Itu nanti pantunnya teh manis gula seperti madu, harum bunga seperti minyak,
Apabila diingat rasa rindu, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Parah ya mah. Coba. Itu gambaran orang bercinta. Kadang itu suka dipakai oleh orang-orang yang makrifat kepada Allah, saking cintanya kepada Allah. Jadi Allah kalau terindu wae, iraha ya adzan lagi. Pengennya tuh setiap waktu adzan. Ya. Makanya ada orang yang sholatnya sampai 1000 rakaat setiap malam. Siapa? Siti Robiah Al-Adawiyah, perempuan tuh 1000 rakaat setiap malam. Kenapa? Bukan jadi kuat, tapi karena cinta. Rasa cinta itu mengalahkan rasa lelah. Rasa cinta itu mengalahkan rasa sakit. Rasa cinta itu mengalahkan rasa ngantuk. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Ini ngomong gente. Cinta, Bu. Kalau sudah cinta mah udah. Tak ada yang dapat mengalahkan 3 orang di dunia ini. Siapa? 1, pemimpin. Jangankan benarnya, salahnya dia mau pengen dibenerin. Pemimpin mah. 2, orang gila. Cok nih ngomong ke orang gila, boleh lah orang gila mah. Dia mah dimarahin senyum dia mah. Yang ketiga apa? Yang ketiga orang yang sedang jatuh. Ada orang yang sedang jatuh cinta mah. Hai Kais, kau pilih dunia dan seisinya atau kau pilih Laila? Apa kata si Kais? Aku lebih memilih debu yang ada di sendal Laila daripada harus memilih dunia dan seisinya. Nah itu lebu narik diletakkan gitu. Ya Bu, ya, itu cinta. Coba aja. Paling tidak ketika belum ada rasa cinta, ya sholat tahajud teh. Suatu roja tuh mau tahajud teh, Gusti besok teh banyak kebutuhan, anak-anak kudu sekolah, suami kerjanya kudu tenang, kudu baik. Mau bagaimana dia akan tenang, akan baik, akan punya tenaga kalau engkau tidak memberikan tenaganya ya Allah. Cuma kalau tahajud, kalau lagi mau 12 rakaat, kenapa? Karena anaknya 6. Jadi 1 anak 2 rakaat tuh doanya teh. Iya. Mamah Danis 4 rakaat berarti tahajudnya ta. Ya. Masya Allah. Nggak sah? Udah ya? udah. Apa sudah mabahnya? Ya. Jadi tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa berharap kepada Allah. Paling tidak kita punya rasa takut. Ya. Kalau punya rasa itu minimalis banget. Ya, kalau ibu misalkan masih sekarang, alhamdulillah Ustadz masih bisa ngaji, alhamdulillah masih bisa sholat, oh berarti rasa takutnya masih pertahankan itu. Kalau bisa memang seharusnya tingkatkan menjadi roja pengharapan kepada Allah, bahkan lebih daripada itu. Kuatkan ya perbuatan ibadah kita dengan rasa cinta. Demikian. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim la azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.